Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata kuliah pengelolaan pencemaran tambang kelas RA yang terdiri dari 6 anggota kelompok. Yang pertama ada Alfaris Bahtari dengan NIM 121370148, kemudian ada yang kedua Arya Kosya Pratama dengan NIM 121370142, yang ketiga ada Fajar Yan Pratama dengan NIM 122370004, yang keempat ada Imade Erik Darmawan dengan NIM 122370029. Kelima ada Muhammad Rizky Saputra dengan NIM 122370045, dan yang keenam ada Andika Lukianda dengan NIM 122370083. Pada kali ini kami akan menjelaskan melalui video tentang tugas yang telah kami buat, yaitu berjudul metode filtrasi air yang tercemar limbah, metilen biru dan sedimentasi. Berikut kami masuk ke video penjelasannya. Baik, untuk step yang pertama kita siapkan alat dan bahan. Yang pertama itu ada pasir, kemudian ada arang, yang ketiga ada serabut kelapa, yang keempat ada batu kerikil, dan yang kelima ada kapas. Kemudian untuk cairan peraga limbahnya kita siapkan cairan metilen biru dan cairan sedimentasi. Baik, kita masuk ke pembuatan alat dari filtrasi kali ini. Yang pertama yang di bawah bisa teman-teman lihat itu sudah dimasukkan kapas. Kemudian yang kedua, step yang kedua untuk pembuatan alat, kita masukkan pasir ke dalam botol aqua yang telah dipotong ya teman-teman sekalian. Masukkan pasir sekiranya dengan ukuran 1/4 botol aqua yang telah dipotong seperti di video ya rekan-rekan sekalian. Kemudian untuk step yang selanjutnya, masukkan arang ke dalam botol aqua yang telah dipotong sampai sekiranya kuantitasnya hingga setengah botol aqua tersebut ya rekan-rekan sekalian, seperti yang ada di video. Kemudian setelah kuantitas arang telah mencukupi, jangan lupa untuk teman-teman padatkan menggunakan alat yang bisa teman-teman gunakan, seperti kaleng ataupun alat semacamnya yang bisa untuk memadatkan arang dan pasir yang ada dalam botol aqua tersebut. Untuk step yang selanjutnya, setelah arang yang sudah dipadatkan, masukkan serabut kelapa ke dalam botol aqua. Masukkan serabut kelapa sehingga kuantitas yang dibutuhkan itu tercukupi. Kemudian jangan lupa untuk ditekan dan dipadatkan lagi ya rekan-rekan sekalian. Setelah serabut kelapa yang dipadatkan seperti ini, lapisan terakhir masukkan batu kerikil ke dalam botol aqua. Masukkan hingga hampir memenuhi dari botol aqua tersebut. Ketika batu kerikil sudah selesai dimasukkan ke dalam botol aqua, jangan lupa untuk dipadatkan dan ditekan dengan menggunakan alat lagi ya rekan-rekan sekalian. Baik, seperti itulah progres pembuatan alat untuk metode filtrasi air yang tercemar oleh limbah. Boleh teman-teman lihat tampilannya seperti apa. Setelah alatnya jadi, kita coba untuk memasukkan alat peraga ataupun cairan peraga ke dalam alat tersebut untuk difiltrasi. Bisa teman-teman lihat, untuk cairan pertama kita memasukkan cairan yang terkontaminasi dengan sedimentasi. Kita masukkan hingga penuh. Baik, tuangkan peraga limbah ataupun cairan yang terkontaminasi dengan sedimen sampai habis ke dalam alat yang telah kita buat. Kemudian bisa teman-teman lihat, untuk air yang telah tersaring ataupun terfiltrasi oleh alat yang telah kita buat itu menjadi jernih, yang awalnya dari hitam kemudian menjadi bening. Kemudian kita masukkan cairan yang kedua ataupun cairan peraga limbah metilen biru yang awalnya berwarna biru. Kita tuangkan ke dalam alat sampai habis. Baik, bisa teman-teman lihat kali ini di alat yang kedua, untuk cairannya telah berubah warna menjadi bening juga seperti alat yang pertama. Bisa rekan-rekan lihat air yang mengucur dari saringan ataupun alat filtrasi kita, dari yang cairan awalnya biru itu menjadi bening. Kemudian yang terakhir, bisa rekan-rekan lihat sekali lagi
Untuk alat sebelah kiri yang awalnya kita menggunakan cairan yang berwarna hitam ataupun cairan yang terkontaminasi dengan sedimen, itu berubah menjadi bening kekuningan, dan cairan yang di alat kedua yang menggunakan cairan metilen biru itu berubah menjadi bening putih. Yang berarti bisa kita simpulkan bahwa percobaan metode filtrasi air yang tercemar limbah dengan peraga dua air tersebut bisa kita katakan berhasil karena memang perubahan warna ataupun hasil penyaringan dengan alat ini. Baik, pada filtrasi pertama kali yang dapat ditunjukkan, hasil dari filtrasi menunjukkan bahwa air masih keruh. Ini nampak pada alat yang memfiltrasi sampel metilen biru dan juga sampel sedimentasinya. Pada filtrasi kedua terdapat perubahan pada hasil filtrasi, pada kedua sampel metilen biru dan juga sedimentasi, menunjukkan bahwa hasil filtrasi memiliki perubahan warna yang menjadi lebih terang. Pada filtrasi ketiga, hasil menunjukkan terdapat perubahan warna kembali pada kedua sampel, di mana sampel metilen biru hasil filtrasinya menjadi jernih, dan juga pada hasil filtrasi sedimentasi menjadi lebih jernih, namun masih terdapat warna gelap yang menunjukkan membutuhkan filtrasi lanjutan. Dari ketiga kali proses filtrasi, hasil yang ditunjukkan terdapat perubahan warna, namun ada sampel yang membutuhkan filtrasi lanjutan, sehingga hasilnya menjadi lebih baik lagi dibanding sampel yang satunya, yang mana yang perlu dilanjutkan atau dilakukan filtrasi lanjutan adalah sampel pencemarnya itu sedimentasi. Baik, sekian video penjelasan terkait metode filtrasi air yang tercemar limbah dengan menggunakan cairan peraga berupa cairan yang terkontaminasi dengan sedimen dan cairan metilen biru. Jika ada salah kata ataupun salah perbuatan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Sekian dari kami, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.